Kalau kita simak peristiwa Perang Cumbok ini hampir sama dengan Aceh saat ini, tidak mustahil peristiwa persis ini akan terulang. Ayo kita simak sama-sama. Peristiwa Cumbok terjadi pada awal tahun 1946 berpusat di Pidi Pertikaian ini, memuncak karena adanya kesalahan peran dan tafsir dari kaum ulama dan ulu balang, atau bangsawan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pertikaian yang terjadi antara dua kubu yang berbeda, yaitu kubu ulu balang dan ulama. Jika kita simak cerita ini sangatlah seru. Ayo sahabat Islamic Power kita lanjut menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua sahabat Islamic Power yang masih setia mendengar cerita atau kisah yang kami bagikan setiap hari. Pada kesempatan kali ini channel YouTube Islamic Power akan membagikan sedikit kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah. Setelah nanti Anda menyimak, mohon untuk meninggalkan komentar kalian di kolom komentar video ini, guna untuk ilmu tambahan bagi kami dalam mengedit video dan ceritanya. Masing-masing kubu memiliki pemimpin dan panglima. Dari kubu Ulu Balang dipimpin oleh Teku Keumangan dengan panglimanya Teku Daud Cumbok, Ulu Balang Kenegrian Cumbok, dan kubu ulama dipimpin oleh Daud Beureueh dengan panglimanya Husin Al-Mujahid. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa bersejarah bagi masyarakat Aceh hingga sekarang. Peristiwa Cumbok tetap dikenang dan menjadi catatan hitam sejarah dalam perkembangan perjuangan dan revolusi sosial di Aceh. Mau tahu kisah selanjutnya? Simak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Apa itu Cumbok? Cumbok adalah nama sebuah landskap, kenegrian yang kemudian menjadi kecamatan, termasuk dalam kewedanan atau Onderafdeling Lameulo yang tergabung dalam kabupaten atau Afdeling Pidi. Kecamatan Cumbok pada zaman Hindia Belanda dinamakan Landskap van Cumbok, sedang kepala daerahnya disebut Zelbestuurder van Cumbok, dalam bahasa daerah Aceh disebut dengan Ule Balang Cumbok. Ia memakai gelar Teku Seri Muda Pahlawan Bintara Cumbok. Sebelum proklamasi kemerdekaan, Ula Balang Cumbok adalah Teku Muhammad Daud terkenal dengan Teku Cumbok. Saat itu, Onderafdeling, kewedanan, Lameulo masuk ke dalam Afdeling, Kabupaten Aceh Utara bersama dengan kewedanan Sigli, Meredu, Biren, Lhok Semawe, Lhok Sukon dan Takengon. Tercetusnya peristiwa Cumbok. Dahulu, di wilayah Aceh kecuali Aceh Besar terdapat 102 daerah keula balangan yang merupakan raja-raja kecil yang kekuasaannya bersifat absolut di daerahnya masing-masing. Lambat laun para ula balang mulai kehilangan kesetiaannya kepada sultan hingga akhirnya mereka memisahkan diri dari sultan. Mereka kemudian dinobatkan sebagai raja-raja kecil di daerahnya dan memihak kepada Belanda dan mengadakan perjanjian secara sendiri-sendiri. Peristiwa tersebut dikenal dengan Korte Verklaring atau perjanjian singkat. Dari keterangan tersebut, para ula balang dianggap melakukan kecurangan karena sebelumnya mereka bahu-membahu dengan ulama melawan Belanda. Ula balang terutama di daerah Pidi sudah berubah dan mereka berpihak serta setia kepada Belanda. Sedangkan ulama tidak pernah menerima kekuasaan Belanda. Sebelum Jepang mendarat di Aceh pada bulan Maret 1942, pemberontakan terhadap Belanda umumnya dipimpin oleh para ulama yang tergabung dalam PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Faktor inilah yang terus memperuncing hubungan antara ula balang dan ulama, sehingga mereka mengambil keputusan untuk menghancurkan ula balang dan menghapuskan sistem pemerintahan feodal serta kekuasaan Belanda di Aceh. Pada bulan September berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah sampai ke Aceh melalui perantara kawat yang dikirim oleh Aka Gani, Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera di Palembang, pada saat itu. Seluruh rakyat terutama pemuda menyambutnya dengan kegembiraan yang meluap-luap. Namun ketika itu digambarkan ada sebagian dari kelompok ula balang yang masih ragu-ragu dan mencemoohkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta mereka melakukan tindakan-tindakan yang menghambat usaha-usaha menegakkan kemerdekaan. Keraguan-raguan, cemoohan serta tindakan ula balang tersebut menambah keyakinan pihak ulama bahwa kaum ula balang itu benar-benar bermaksud hendak mengembalikan kekuasaan Belanda ke Aceh. Atas praduga tersebut maka kaum ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menghancurkan mereka. Pada pertengahan bulan November 1945 persiapan kedua belah pihak telah rampung, hanya menunggu saat yang baik untuk bertindak. Saat yang mereka nantikan tiba dengan timbulnya suatu peristiwa di kota Sigli, yaitu penyerahan senjata oleh tentara Jepang. Peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya pertumpahan darah antara pihak ulama dan ula balang pada tanggal 4 Desember 1945. Namun akhirnya pertempuran ini dapat didamaikan oleh pemerintah daerah Aceh pada tanggal 6 Desember 1945. Walaupun demikian pertempuran tidak dapat dihindari, sehingga peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Cumbok,
para ulama balang maupun pihak. Ulama menganggap peristiwa ini sebagai peristiwa penting hidup dan mati. Insider dalam bukunya Aceh Sepintas selalu menggambarkan bagaimana kekuatan dari kedua kelompok yang sedang bertikai, yaitu ulama balang dan ulama. Pihak pertama yaitu ulama balang terdiri dari raja-raja serta familinya. Di samping itu juga terdapat sebahagian besar orang-orang yang telah lanjut usia, mereka adalah badi setia kepada rajanya secara turun-temurun. Pihak kedua yaitu ulama terdiri dari alim ulama, pemuda dan mereka yang tidak puas terhadap raja-rajanya. Rasa tidak puas tersebut dipicu oleh pendirian yang prinsipiel, di samping mereka bercita-cita hendak menghapuskan Zelfbesturider di Aceh. Pihak kedua ini memiliki pengikut yang lebih banyak daripada pihak pertama. Pertikaian antara kedua kubu tersebut terjadi lagi pada tanggal 12 Januari 1946 dengan dilakukannya serangan umum terhadap kota Lameulo yang merupakan benteng pertahanan Cumbok terkuat dari barat, yaitu dari jurusan Gle Gapui. Serangan yang dilancarkan oleh barisan rakyat dari Garot dan Seulimum di bawah pimpinan Hasan Ali dibantu juga oleh Hasan Saleh, Hasbalah Daud, dan T. Ubid. Inti kekuatan barisan rakyat ini adalah sebuah meriam howitzer yang didatangkan dari Kutaraja. Dari selatan yaitu dari Tito. Serangan dilakukan oleh barisan rakyat dari Tangse dan Padang Tiji di bawah pimpinan Ayah Daud Tangse dan Muh Junet Affandi. Sementara dari timur yaitu jurusan Pulau Drien Biren di bawah pimpinan Nyak Hasan bersama dengan TH Zainul Abidin, Hatahir, Muh Tahir Giurugo, Said Umar dan Tengku Hasan Matang Geulumpang II. Dari utara yaitu dari jurusan Mali, menyusur jalan kereta api yaitu Jalan Raya Beureuneun Lamuelo. Pada tanggal 12 Januari 1946, meletuslah perang secara besar-besaran antara kedua belah pihak. Perang tersebut menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak terhingga. Akibat dari pertempuran tersebut, rumah Teku Daud Cumbok, yang menjadi markas ulama balang dan benteng pertahanan penuh dengan lubang-lubang bekas hantaman peluru meriam. Setelah barisan rakyat menduduki Lameulo, yang mereka cari adalah Panglima Cumbok, yaitu Teku Daud Cumbok yang ternyata sudah melarikan diri. Segera keluar perintah untuk mencarinya. Pada 16 Januari 1946 Teku Daud Cumbok dan stafnya ditangkap di kaki Gunung Seulawah oleh barisan rakyat Seulimum yang dipimpin oleh Tengku Ahmad Abdullah. Pembunuhan dan penangkapan terhadap ulama balang tidak mengakhiri pertikaian tersebut. Dalam buku riwayat hidupnya, Syamaun Gaharu yang juga tokoh API, Angkatan Pemuda Indonesia, dan mantan Panglima Kodam 1 Aceh menyebutkan tindakan rakyat Aceh memburu kaum ulama balang sangat kejam. Banyak warga mati tanpa dikubur, tiada dimandikan, tiada disalatkan. Sayangnya, tidak ada data pasti jumlah korban dalam revolusi sosial itu. Ada yang memperkirakan mencapai 3.000 orang. Sejak itu citra ulama melambung. Daud Beureweh kian populer sebagai pemimpin revolusi.